Shalom pemirsa CBN Indonesia, kembali lagi bersama saya dalam pembacaan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Dalam buku ini, dengan doa dan bimbingan dari Tuhan, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia ketika Yesus datang kembali untuk mengklaim miliknya, kita yang menunggu Tuhan dengan tangan terbuka akan disambut ke hadiratnya yang kekal. Judul bacaan kita pada hari ini adalah Alkitab bersaksi tentang Allah. Ayatnya terdapat di Yohanes 5 ayat 39 dan 40. Saya undang pemirsa di rumah untuk sama-sama membuka Alkitabnya dalam Yohanes 5 ayat 39 dan 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Buku pelajaran yang nilainya paling tinggi adalah yang berisi ajaran-ajaran Kristus. Guru atau para guru. Counsels to Teachers halaman 389. Kata-kata Allah yang hidup adalah yang tertinggi dari semua pendidikan. Counsels to Teachers halaman 381. Pencipta alam adalah juga pengarang Alkitab. Dari sini kita mengetahui bahwa pengarang-pengarang Alkitab itu, rasul-rasul itu adalah diilhami oleh Tuhan secara langsung. Dan Roh Kudus yang menuntun dalam penulisannya. Kita tahu bahwa Tuhan sendiri yang mengilhami, yang memberikan inspirasi-inspirasi. Oleh bantuan dari Roh Kuduslah mereka bisa menuliskan melalui ilham ataupun melalui mimpi-mimpi. Disitulah Tuhan memberikan pengetahuan kepada rasul-rasul sehingga mereka boleh menuliskannya dan boleh membagikan kepada orang-orang yang lainnya. Dan Tuhan dinyatakan di alam, dan Tuhan diungkapkan dalam firman-Nya. Dalam sinar yang jelas, cahaya bersinar dari halaman suci, menunjukkan kepada kita Allah yang hidup, seperti yang digambarkan dalam hukum pemerintahannya, dan dalam penciptaan dunia di surga yang telah dihiasinya. Di sini dinyatakan dengan jelas bahwa kita bisa mengenal Tuhan dari alam. Tuhan sangat menyukai keindahan, sehingga kita kalau melihat alam sekitar kita, betapa kita bisa memuji Tuhan karena kita melihat berbagai bunga yang indah, kita bisa melihat berbagai pohon yang indah. Dari situlah kita bisa mengenal karakter Tuhan yang sangat menyukai keindahan. Meskipun kita bisa mengenalnya itu dengan tidak sempurna, karena setan juga memalsukan juga kesempurnaan Tuhan itu. Bagaimana saya bisa bilang memalsukan? Karena ada dosa itu yang dibujuk oleh setan pada awal mulanya kepada nenek moyang kita pertama, yaitu Hawa. Dari situlah adanya dosa, dan dosa itu yang membuat alam kita yang indah ini, yang sudah dirancang oleh Tuhan untuk sempurna, itu menjadi tidak sempurna. Karena ada dosa itu, maka ada duri, ada onak. Dan setelah itu, setelah zaman air bah, kita tahu bahwa ada mulai gunung-gunung dan bukit-bukit yang terjal, yang sebelumnya kita tidak diberitahu bahwa pada permulaannya Tuhan menciptakan gunung-gunung yang terjal, karena Tuhan pada waktu itu menciptakan semuanya itu indah dan tidak ada yang menakutkan. Jadi pada waktu itu semuanya itu adalah dataran dan bukit-bukit yang tidak terlalu terjal. Tapi sejak zaman air bah, semuanya itu berubah. Jadi ada lautan yang sangat dalam, dan begitu pula ada gunung-gunung yang sangat terjal. Nah, dari situ mulai adanya tidak kesempurnaan yang kita lihat di alam. Tetapi meskipun saat ini pun sudah alam itu tidak begitu sempurna, bahkan sudah ada bencana-bencana pun, tapi dari berbagai sisi kita juga bisa melihat keindahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bagaimana Tuhan memelihara burung-burung pipit yang tidak diberi makan, tetapi Tuhan masih memelihara mereka. Dan di sini dibilang kuasanya harus diakui sebagai satu-satunya cara untuk menebus dunia dari tahyul yang merendahkan martabat, yang begitu menghina Tuhan dan manusia. Di sini kenapa dikatakan begitu menghina Tuhan dan manusia? Karena Tuhan itu menciptakan kita, menciptakan manusia itu serupa dengan gambarnya. Jadi
Kalau misalnya ada teori-teori yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari monyet atau berasal dari cacing, itu adalah penghinaan kepada Tuhan, karena itu sudah mengalihkan kita daripada firman Tuhan. Karena Tuhan dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa kita ini diciptakan serupa dengan Allah, bukan secara kebetulan kita itu ada. Tetapi kita ada karena memang Tuhan yang membuat kita, yang membentuk kita dan menjadikan kita. Ketika Alkitab dijadikan pembimbing dan penasehat, itu memberikan pengaruh yang memuliakan atas pikiran. Pembelajarannya lebih daripada yang lain, akan memurnikan dan meningkatkan. Itu akan mengembangkan pikiran pelajar yang jujur, memberinya dorongan baru dan kekuatan segar. Ini akan memberikan efisiensi yang lebih besar pada kesanggupan dengan membawa mereka berhubungan dengan kebenaran yang agung. Biarlah Alkitab diterima sebagai makanan jiwa, cara terbaik dan paling ampuh untuk memurnikan dan memperkuat kecerdasan. Counsel to Teachers halaman 395 dan 396. Di sini dikatakan bahwa pembelajaran akan diberikan kepada pelajar-pelajar yang jujur. Jadi di sini yang kita perlukan adalah pembelajaran akan firman Tuhan secara terus-menerus. Karena dalam pembelajaran akan firman ini, kita boleh memperkembangkan pikiran kita. Karena Tuhan sendiri menyampaikan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi dari ayat tersebut kita boleh mendapatkan jaminan bahwa jika kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita, baik itu secara pikiran, itu akan memperluas pikiran kita. Begitu pula dengan pengalaman-pengalaman kita, pengalaman rohani maupun pengalaman spiritual kita kepada Tuhan. Karena semakin kita mempelajari firman Tuhan, semakin dekat hubungan kita kepada Tuhan, kita akan boleh mengenal Tuhan secara lebih dalam. Dan itu akan menghiburkan kita, memberikan jaminan kepada kita pribadi bahwa Tuhan itu ada selalu bersama dengan kita, dan Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Meskipun kita saat itu tidak mengerti, tapi karena kita terus mempelajari firman Tuhan, disitulah kita akan memperoleh penghiburan dan pengenalan yang lebih dalam kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan, kita hanya melihat kuasa yang meletakkan dasar-dasar bumi dan yang membentangkan langit. Dalam firman Tuhan, pikiran menemukan berbagai hal untuk pemikiran terdalam dan aspirasi tertinggi. Di sini kita dapat mengadakan persekutuan dengan para bapa terdahulu dan para nabi, dan mendengarkan suara yang kekal sewaktu dia berbicara dengan manusia. Counsel to Teachers halaman 52. Di sini dikatakan bahwa dengan firman Tuhan, kita dapat menemukan pemikiran yang terdalam. Kita bisa mengenal para terdahulu kita, para nabi-nabi. Dari situlah kita bisa melihat, membaca tulisan-tulisan mereka, dan dari situlah kita boleh mengenal mereka secara lebih dalam lagi. Kita bisa mengenal karakter Musa, karakter Paulus, Petrus. Semua itu dapat kita baca di dalam firman Tuhan, baik dalam Alkitab maupun Roh Nubuat. Bahkan Yesus sendiri pun kita bisa membaca cerita tentang Yesus mulai dari kelahirannya, mulai dari pembaptisan Yesus, dan bahkan sampai kepada kematiannya di kayu salib. Kita bisa mengenal semua itu karena kita mempelajari firman Tuhan. Maka oleh karena dari itu, saya mengundang pemirsa semua di rumah juga bersama-sama untuk kita boleh saling mempelajari firman Tuhan. Setiap hari kita boleh mengambil waktu untuk memperdalam akan firman Tuhan ini, sehingga dengan kita mempelajari firman Tuhan semakin hari dengan tekun, kita boleh mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam lagi oleh tuntunan Roh Kudus, dan itu boleh menguatkan kita masing-masing dalam kehidupan kita, sehingga kita juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita juga. Sekian pembacaan dalam buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar pada saat ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan Tuhan memberkati.